Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabahul khair ya faslul awwal syari'ah, kaifa halukum? Asallahu ay yu'tikum dawama sihah wal afiyah wa daiman antum jami'an fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala. Walhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsinal yawm fi waqtinal mubarak ma'akum fil faslil awwal syari'ah wa khasatan fi darsil fiqhil muamalat min kitabit takriratis sadida fil masailil mufidah. Bil amsi ba'da an ta'allamna amma yata'allaqu bil wikalah aw bil wakalah, ya, apa yang setelah kita pelajari kemarin itu berkaitan dengan bab wakalah, yaitu perwakilan atau tafwid, jadi menyerahkan wewenang kepada orang lain atas sesuatu yang bisa dikerjakannya sendiri dan bisa digantikan oleh orang lain semasa orang yang mewakilkannya ini hidup, ya. Kemudian kemarin juga telah kita pelajari ada rukun dari wikalah atau wakalah ini sendiri, adanya wakil, orang yang menjadi wakil, adanya muwakil, orang yang menyerahkan perwakilan. Kemudian ada muwakkal fi, adalah urusan yang diwakilkan, dan kemudian ada juga sighah, yaitu ijab dan qabul. Kemudian kemarin kita juga telah mempelajari tentang contoh dari wikalah ini sendiri, yaitu contohnya seperti Zaid menyerahkan perwakilan untuk jual beli kepada Amr, maka Amr menjadi wakil Zaid dalam menjual rumahnya Zaid. Kemudian Amr bilang qabil tu, ya, dia menerima perwakilan tersebut, ya. Nah, kemudian hari ini insya Allah kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan al-wikalah ini sendiri, ya, atau al-wakalah ini sendiri, ke pembahasan lebih dalam daripada yang kemarin. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Nafa'ana Allahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Kemarin telah kita bahas sedikit tentang ada kaidah, ya, yang berkaitan dengan syarat adanya perwakilan atau adanya wakalah itu, yaitu kaidah apa yang masih ingat? Adalah kaidah kullu ma jazali syahsin an yubashirahu binafsih jazalahu an yuwakkila fihi ghairah aw yatawakkala fihi an ghairihi. Jadi setiap urusan yang bagi seorang tersebut boleh melakukannya sendiri, ya, maka boleh baginya untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain, atau dia boleh menjadi wakil dari orang lain. Bisa dimengerti, ya. Jadi setiap urusan yang bisa dikerjakan sendiri boleh diwakilkan kepada orang lain, ya, karena ketika diri sendiri bisa mengerjakannya, maka insya Allah orang lain pun bisa mengerjakannya. Tetapi jika diri sendiri saja tidak bisa mengerjakannya, maka jangan memberatkan orang lain. Contohnya adalah al-bai, jual beli, ya. Misalkan adalah kita bisa melakukan jual beli itu sendiri, maka kita boleh mewakilkannya terhadap orang lain untuk melaksanakan jual beli tersebut.
Ya, kemudian di dalam kaidah ini ada yang namanya mafhumul qaidah dan juga ada mantuqul qaidah. Jadi ada pemahaman, ada mantuq itu pemahaman yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut ya, yang diucapkan, dan ada juga pemahaman yang tersirat di balik yang tersurat atau tertulis di dalam kaidah tersebut. Nah, dari kaidah urusan yang boleh dilakukan diri sendiri, maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain atau boleh menjadi wakil bagi orang lain. Mafhumul qaidah, ada makna yang tersirat di balik kaidah yang tertulis ini, yaitu adalah mafhumul qaidah ma la yajuzu li syahsin an yubashirahu bi nafsihi la yajuzu an yuwakkila fihi ghairahu aw yatawakkala fihi an ghairi. Nah, jadi mafhumul qaidah atau makna yang tersirat di balik yang tersurat ini adalah berarti setiap sesuatu atau urusan yang tidak boleh atau yang tidak bisa dilakukan sendiri, maka tidak boleh atau tidak bisa juga diwakilkan kepada orang lain atau tidak bisa dia menjadi wakil bagi orang lain. Bisa difahami di sini. Jadi misalkan dia tidak bisa melakukan jual beli ya. Nah, maka dia tidak karena jual beli yang dia lakukan ini sangat berat misalkan. Nah, maka juga dia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain karena dia akan memberatkan orang lain yang menjadi wakil dia. Bisa difahami sampai di sini. Jadi mafhumul qaidah dari qaidah di atas, qaidah yang tadi disebutkan adalah tidak boleh yang tidak boleh dilakukannya sendiri atau yang tidak bisa dilakukannya sendiri, maka tidak bisa juga diwakilkan kepada orang lain ya. Nah, tapi di sini ada pengecualian dari mafhumul qaidah ini. Ada beberapa pengecualian dari makna yang tersirat atau makna di balik kaidah yang sebelumnya kita bahas ini adalah suwarun la yajuzu an yubashiru hal muwakkil binafsih walakin yajuzu an yuwakkila fiha ghairah aw yatawakkala fiha an ghairi. Jadi ini ada pengecualian urusan yang tidak boleh dilakukannya sendiri atau urusan yang tidak bisa dilakukannya sendiri, tetapi dia bisa mewakilkannya kepada orang lain atau dia bisa menerima perwakilan dari orang lain ya. Ini ada beberapa gambaran. Tadi kan di mafhumnya itu apa yang tidak bisa dilakukan sendiri maka tidak bisa diwakilkan kepada orang lain atau dia tidak bisa menjadi wakil dari orang lain. Tapi ada pengecualian, yaitu urusan yang tidak bisa dikerjakan sendiri tetapi boleh diwakilkan kepada orang lain atau boleh dia menjadi wakil dari orang lain. Ada beberapa gambaran. Contohnya adalah yang pertama al-a'ma, orang buta atau orang yang tidak bisa melihat ya. La yajuzu lahu al-bai' wasyira' fil 'aini walakin yajuzu lahu an yuwakkila fihima ya. Jadi orang yang tidak bisa melihat itu tidak boleh melakukan jual beli atau bertransaksi sendiri ya. Jadi misalkan dalam jual beli barang gitu kan, karena dia tidak bisa melihat barang tersebut apalagi kalau dia membeli. Walakin tetapi dia boleh untuk mewakilkannya kepada orang lain ya dalam urusan jual beli ini. Kemudian yang kedua adalah al-muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berihram atau memakai pakaian ihram ketika sudah niat umroh atau haji ya. Jadi dia di dalam keadaan beribadah haji atau umroh, maka dia tidak boleh menikah di dalam ihram tersebut, tetapi dia boleh mewakilkannya kepada orang lain yang halal atau yang tidak berihram. Kemudian yang ketiga adalah as-sabi. As-sabi tidak boleh melakukan transaksi sendirinya, tetapi dia boleh menjadi wakil misalkan dalam urusan mengantarkan makanan ke tetangga atau hadiah ke tamannya, atau dia minta izin untuk masuk rumah dengan syarat sobi ini atau anak kecil ini dia memang orangnya dipercaya dan dia tidak pernah mencoba untuk berbohong ya. Jadi dia dapat dipercaya atau beramanah.
Kemudian yang keempat adalah al-mar'ah fit tolak. Jadi seorang wanita ketika akan menceraikan suaminya, dia tidak bisa menceraikannya sendiri ya, tapi harus suaminya yang menceraikannya. Jadi seorang wanita ini tidak bisa menceraikan suaminya, tetapi suaminya bisa menjadi wakil baginya, atau suaminya bisa menjadikan saudara perempuannya atau ibunya menjadi wakil dia untuk menceraikan istrinya yang akan diceraikan karena permintaan istrinya untuk bercerai. Bisa dipahami. Kemudian yang kelima adalah as-safi wal abad ya, wa tawakkala fi qabulin nikah bi ghairi idznil wali wa sa'id la fi ijabi. Jadi as-safi wal abad itu boleh menyerahkan qabul dalam pernikahan kepada orang lain, tapi dia tidak bisa menikah untuk menikah dengan sendirinya ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi tadi mafhumul qaidah dari qaidahnya ya adalah, qaidahnya itu kan segala urusan yang boleh dilakukan sendiri maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Maka makna yang tersirat di balik itu semua ya, atau pemahaman selain itu, penjabaran yang lebih luas lagi berarti adalah apa yang tidak boleh dilakukan sendiri maka tidak boleh untuk diwakilkan kepada orang lain ya. Tadi mafhum. Nah, kemudian sekarang adalah mantuqul qaidah, pemahaman atau makna yang ditunjukkan oleh qaidah yang tadi adalah berarti majazalahu an yubashira bi nafsihi jazalahu an yuwakfihi ghairah aw yatawakkal fihi an ghairi. Berarti apa saja yang boleh dilakukannya sendiri maka boleh diwakilkan kepada orang lain atau menjadi wakil dari orang lain ya. Itu adalah mantuqul qaidah atau pemahaman dari kaidah tersebut. Pemahaman makna yang ditunjukkan langsung oleh kaidah tersebut adalah apa yang bisa dilakukannya sendiri maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain atau dia menjadi wakil dari orang lain. Nah, tetapi ada pengecualian lagi di sini. Pengecualiannya apa? Berarti pengecualiannya adalah boleh urusan yang boleh dilakukannya sendiri, tetapi dia tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain ya. Jadi tadi dia boleh melakukan itu sendiri, urusan tersebut bisa dia lakukan sendiri, tapi dia tidak boleh atau tidak bisa mewakilkannya kepada orang lain ya. Jadi yang melakukan orang lain atau dia menjadi wakil dari orang lain tidak bisa. Yang pertama adalah al-dhafir, orang yang kuat. Misalkan yajuzu lahu kasrul bab wa taqbul jidar wa la yajuzu an yuwakkila fihi ghair. Jadi orang yang kuat ya, misalkan dia memang yang bertanggung jawab untuk misalkan mendobrak pintu atau misalkan membolongi dinding ya, tapi dia tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain karena dia mampu untuk melakukannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-wakilul qadir, orang yang menjadi wakil dan dia mampu ya. Dia tidak la yajuzu an yuwakkila fi ma huwa qadir alaihi. Jadi dia tidak boleh mewakilkannya lagi kepada orang lain untuk mengerjakannya karena wakil yang ditunjuk tadi dia sudah mampu mengerjakannya. Lalu kenapa dia harus memberikan perwakilan lagi kepada orang lain? Apalagi jika tidak ada izin al-muwakkil. Kemudian yang ketiga adalah al-abdu al-ma'dzun lahu fit tijarah, budak yang diizinkan dalam melakukan jual beli atau dalam berdagang ya. Jika ada seorang hamba sahaya atau budak dibolehkan oleh tuannya melakukan dagang, misalkan melakukan transaksi jual beli gitu ya. Nah, tetapi dia tidak boleh mewakilkan jual belinya lagi kepada orang lain atau dagang tersebut kepada orang lain ya. Jadi dia hanya boleh melakukan jual beli atau berdagangnya itu sendiri, tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah as-safi al-ma'dzun lahu fin nikah. Jadi orang bodoh yang diberi izin untuk menikah, boleh untuk menikah dengan sendirinya, tetapi dia tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk hari ini pembahasan kita tentang
membahas tentang mafhumul qaidah dan mantuqul qaidah dari qaidah kullu ma jazalahu an yubashirahu bi nafsihi jazalahu an yuwakkilah fihi ghairah au yatawakkal fihi an ghairi, ya. Jadi setelah ini pembahasan kedepannya masih pembahasan wakalah, ya. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat, ambil hikmahnya, ya. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan terima kasih atas perhatiannya dan sudah mau mendengarkan pelajaran hari ini. Jangan lupa videonya nanti malam dikumpulkan dan jangan lupa dicatat di buku catatan masing-masing. Nafa'anallahu bi ulumi masyayikh fid dharain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.